Oke ya, kita mulai ya. Ini udah lewat 11 menit sih. Ya. Jadi silakan yang bawa laptop dinyalakan dulu laptopnya, lalu koneksikan dengan internet. Karena sekarang kita mau nginstal gitu. Pakai WiFi sticky aja ya. Ya, di mata kuliah ini kamu sudah bisa ya install web server. Lalu sudah bisa juga install FTP. Lalu sudah bisa ngapain lagi? Bisa panik ya. Lalu bisa kemarin bisa benchmark. Ya, bisa benchmark. Ini nggak cuma nginstal aja ya, bisa konfigurasi ya. Lalu bisa konfigurasi. Lalu yang nyelip di sini adalah virtualisasi. Saya yakin dah jago ya. Udah tahu yang mana bridge, NAT, lalu ngonein kedua mesin virtual biar bisa ngeping lah segala macam ya. Nah, berikutnya 3 pertemuan terakhir. Ya, jangan sedih gitu ya. 3 pertemuan terakhir kita masih punya 1 chapter lagi. Kalau di One Piece nyebutnya arc. Ya. Kita masih punya 1 chapter lagi yaitu adalah firewall. Ya. Ini yang sisa. Lalu UAS sudah. Habis itu nggak ketemu saya lagi gitu ya. Maksudnya nggak ketemu di mata kuliah ini gitu ya. Ini yang sudah berlalu gitu ya. Dan hal-hal kecil lainnya gitu ya. Ada yang trauma Linux saya yakin gitu juga ya. Lalu trauma ada gini juga ya, virtualisasi ini 2 juga termasuk Proxmox ya. Jadi ada 2 VirtualBox yang software, Proxmox yang OS gitu ya. Nah, ini saya yakin banyak trauma di sini gitu ya. Ya. Sampai siapa namanya yang badannya gede itu? Yang katanya katanya ke format artisnya itu. Nggak masuk hari ini trauma nih. Aduh, Pak Andika, aduh itu. Tapi di sisi lain ada juga yang menemukan celah ya. Jadi Proxmox-nya diinstal flash disk ya. Itu luar biasa juga ya. Jadi ngendah ya. Ada yang jago nginstal flash disk, ada yang apes artisnya di format gitu. Balance ya. Nah, chapter terakhir kita adalah firewall. Ya. Cuma untuk kesini, ya, firewall ini ada yang software based, ada yang hardware based ya. Maksudnya adalah firewall ini kan membatasi akses ya. Simpelnya gitu ya. Ngeblok situs dan lain sebagainya gitu ya. Intinya ada yang diblokir gitu. Nah, ada yang blokirnya pakai software aja, jadi nggak perlu hardware tambahan gitu ya. Bisa software dalam access point, software dalam router, software dalam MikroTik. Ada juga hardware yang khusus untuk memblokir gitu. Jadi nanti dia dicolok di jaringan gitu ya. Kayak gitu. Nah, kita akan semi ya. Kita akan blend ini ya, kita akan mencoba firewall yang software based dan hardware based. Cuma kita perlu perangkat yang diinstal di laptop masing-masing. Kayak gitu. Kira-kira perjalanannya kayak gitu. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan fokus ke installnya dulu. Syukur-syukur kalau waktunya tercapai waktunya masih ada, nanti kita lanjut konfigurasi gitu ya. Kita akan pakai GNS 3. Ada yang udah pernah tahu, dengar, pernah install? Wih, mantap. Ya, tidak masalah kalau sudah punya, kita bisa lanjut lagi. Kita butuh masih VirtualBox. Ya. Yang RAM-nya 8 GB nangis ya. Nah, ya, GNS 3 VirtualBox itu sih ya. Itu sih. Lalu saya akan gambarkan dulu analoginya ya. Ntar dulu. Saya berarti stop share. Lalu ini di pin. Nah, saya putar kameranya dulu. Teng. Taruh papan yang mana nih? Nih. Itu ya.
Nyampe nggak sih? Oke ya, weh kayak apa namanya orang-orang India di YouTube ya. Today I wanna tell you about ya namanya Dika Nguyen. Ya. Kalian akan menginstal GNS3. Ini namanya Graphic Network Simulator. Panjangannya ya. Nah, GNS3 ini punya file virtual. Namanya adalah GNS3vm.opa. Jadi untuk menjalankan si GNS3 ya, dia harus terinstall VM, virtual machine juga. Jadi ini aplikasi. Ya, aplikasi ini butuh VirtualBox. Ini akan terinstall di virtual. Ya. Jadi ini sudah terinstall, ini bisa dicari nanti free di internet. Lalu ini silahkan diinstal juga di laptop masing-masing. Semua ada, Windows, Mac, Linux bisa. Kira-kira kayak gitu dulu untuk hari ini. Lalu saya perlihatkan makhluknya ya. Saya perlihatkan makhluknya. Saya share screen lagi. Ya. Sorry. Nanti ketika kalian menjalankan GNS3, baru di enter saja, dia langsung menjalankan VirtualBox sendirinya. Bentar. Harusnya mau ya. Semoga mau. Oh ya, IP-nya beda ya. Pindah rumah soalnya. Bentar. Kan enggak mau dia. Jadi enggak bisa restart. Oke. GNS3 makhluknya seperti ini ya. Jadi mirip kayak paket tracer. Lalu di VirtualBox nanti akan ada ini. Nih. GNS3 VM. Ya. Jadi dia nanti akan saling apa namanya ya, saling berpegangan gitu ya. Ya, GNS3 aja pegangan, masa kamu enggak kan gitu ya. Ya, jadi silahkan temukan cara nginstal konfigurasi biar seperti ini kira-kira dulu. Ada GNS3, ada GNS3 VM di VirtualBox. Ya. Cara nginstalnya ada di webnya, jadi nggak usah tersesat ya. Ketik DNS3 saja, udah ada ya download. Pakai wifi kampus saja ya, tulis di note juga ya. Silakan menginstal atau ya menginstal ini, gitu ya. Jadi silakan teman-teman yang di Zoom menginstal juga seperti yang offline di sini. Lalu jika dirasa Zoom-nya mengambil bandwidth, mengambil RAM, gitu ya, laptopnya mungkin terbebani gitu, boleh leave dulu sebentar jam 9 Wita, jam 9 Bali. Join lagi kita bahas bersama. Atau kalau mau tetap di Zoom, enggak apa-apa juga. Kalau ada kendala nginstal silakan disampaikan. Kok tiba-tiba suaranya hilang ya? Halo Pak Andika. Halo, gimana? Di sini kan ada pilihan saat installnya, ada pilihan kita select GNS3 VM Type. Yang dipilih itu VirtualBox-nya ya? Ya, VirtualBox. Kalau punya firmware di laptop boleh juga. Itu cuma milih aplikasi aja. Kalau mau pilih yang firmware boleh aja. Yang penting punya aplikasinya ya. Itu udah nanti dia masuk ke situ. Jadi ini runningnya di VirtualBox. Saya bisa kayak gitu tapi nggak pakai VirtualBox. Bisa juga ya, Mas. Kemu itu kan emulatornya, ya memang pakai itu. Saya bisa pakai itu. Hari ini sampai di sini ya. Jadi bisa masang PC, bisa connect ke internet, lalu tengahnya ada micro T.
Jadi pertemuan berikutnya firewall-nya akan kita obok-obok di sini ya. Firewall-nya akan kita obok-obok di sini. Ya. Jadi mirip banget kayak MikroT aslinya ya. MikroT aslinya kan kayak gini. Jadi ketika dijalanin kamu punya MikroT fisik, MikroT kotak itu kamu jalan, kamu konfigurasi bentuknya kan kayak gini. Nah, di sini nanti kita akan ngubah firewall-nya. Jadi si PC ini yang awalnya connect internet bisa buka apa saja, kita bisa blok di sini. Jadi dia akan kita blokir sesuatu, blokir YouTube-nya, blokir apa ya situs porno gitu ya. Mau blokir web sticky juga bisa gitu ya. Ya. Walaupun ini simulasi ya, walaupun simulasi cuma nyetingnya akan berasa seperti aslinya. Ya, kalau punya MikroT fisik tampilannya persis seperti ini, nggak ada bedanya. Wish. Curang pakai cheat. Pak, yang penting fungsi aja nih berarti ya kan Pak? Nyeting firewall nanti. Ya itu Ya. maksudnya biar bisa disetting. Ya. Nih ya. Mau nginstal routernya ada segini. Kalau mau nginstal komputernya ada segini. Termasuk bisa ngambil komputer dari VirtualBox. Contoh, saya punya Windows 7 dalam GNS. Ya. Windows 7 ini datangnya dari mana? Windows 7 ini adalah Windows 7 saya di VirtualBox. Jadi kalau saya running Windows 7 yang ada di sini, yang jalan tuh yang ini. Cuma dia bisa kita simulasikan lagi. Jadi Windows 7 yang ada di VirtualBox bisa kita setting connect ke MikroT gitu. Jadi virtual dalam virtual gitu ya. Virtualception ya. Ada yang sudah selesai install? Oh ya, siap. Lagi 8 jam. Oke ya, saya lanjut jelaskan sedikit lagi. Jadi lanjutan di rumah ya. Bentar ya. Semoga kelihatan jelas ya. Nah, jadi di sini sudah terinstall, misalnya gitu ya. Sudah terinstall. Ini juga sudah terinstall. Ini udah ya. Lalu ini juga udah. Gitu ya. Lalu dua makhluk ini gimana caranya ngomong kan? Ini terinstall di komputer, ini terinstall di Suaranya kedengeran nggak sih? Bentar ya, cek dulu ya. Tes. Nih, mati. Tes. Nah, oke. Zoom-nya ada bug ya, jadi kalau off stop share tuh suaranya hilang. Ini sudah terinstall, ya misalnya gitu. Lalu VirtualBox sudah terinstall, OVA juga sudah terinstall, bisa jalan gitu ya. Lalu gimana caranya dua makhluk ini ngomong gitu ya. Nah, OVA ini akan pakai yang namanya di network itu, dia tidak pakai bridge atau NAT kayak yang biasanya. Nah, dia akan pakai namanya host only adapter. Lalu akan diminta untuk masukkan IP. Kalau di laptop saya pakainya segini. Bagi yang sudah install OVA-nya, nanti settingan networknya bukan bridge, bukan NAT, tapi pakai yang ini, host only adapter. Ya. Lalu biasanya minta IP. IP-nya ini ngaturnya di file, ya. Lalu host apa namanya? Lupa saya. Host network manager. Jadi klik file dulu, lalu klik host network manager. Larinya ke situ ya. Lalu nanti setelah dia punya host only adapter, ini akan diinputkan di sebentar. Saya lupa lagi istilahnya, panjang-panjang sekali. Dia akan diinputkan di file, bukan ya, di edit preference, lalu server,
dia ada di edit, preference, lalu host binding, yang juga diinputkan dengan IP yang sama. Jadi kayak gitu. Jadi sudah install, ya, bisa running, cuma belum connect. Dua ini belum ngomong. Caranya biar dia ngomong adalah di sini masuk, di sini yang disetting adalah bagian network. Networknya bukan pakai bridge atau NAT, bukan pakai host only adapter. Nyetingnya adalah di file, klik file lalu klik host network range. Masukkan IP, ya, masukkan IP di situ. IP-nya diingat, balik ke sini, ya, balik ke sini di GNS 3 itu klik edit, klik preference, lalu klik host binding, masukin IP-nya. Nanti dia akan connect. Nah, gimana? Oh iya, jadi masa saya nyeting. Maksudnya gimana? Yang mana? Pakai statik di input IP aja. Nah, kayak gitu. Lalu nanti PR di rumah bisa di bisa? Oh, belum. Kelihatan di layar ya. PR di rumah adalah, ntar saya gambarin lagi ya. Ini adalah cloudnya ini udah di GNS ya. Cloud. Lalu ini adalah PC-nya. Ya. Tanda kutip bisa akses internet. Dicoba ya. Jadi gimana caranya PC di GNS 3 itu bisa akses internet. PC-nya itu yang makhluknya yang ini. Ini di close dulu. Nah ini. Jadi gimana caranya PC yang ini bisa akses internet. Konfigurasinya kayak gitu. Ya, kalau itu sudah jalan, bisa gambar ini di GNS 3, tinggal di drag aja kayak pakai tracer. Tarik PC, tarik cloud, connect kabel. Lalu coba gimana caranya biar PC-nya ini bisa connect internet. Nanti kalau PC-nya sudah bisa connect internet, dia bisa akses apa saja. Kita akan tambahkan di sini sebuah mikrotik. Nanti di mikrotik inilah akan nyemplung firewall. Kita akan ngeblok situs atau ngeblok web sticky di sini. Ya, jadi untuk belajar firewallnya kita nyiapin dulu perkakasnya. Biar bisa simulasikan firewall, kita harus nyiapin dulu komputer yang bisa connect internet. Kalau dia sudah bisa connect internet, baru kita blok-blok di sini. Gitu ya. Kita blok server Mobile Legends gitu ya. Ya, server Kominfo boleh, server PUBG semua kita blok di sini. Ya, intinya PC-nya ini untuk belajar aja. Ada yang ditanyakan dulu kira-kira? Untuk yang di Zoom mungkin tidak terlihat jelas ya gambarnya. Jadi goalnya atau PR-nya adalah mencoba mengkoneksikan PC yang ini ke internet. PC yang ini ke internet. Baik, Pak. Instalasinya seperti yang tadi. Jadi di VirtualBox kita punya VM running. VM-nya running dengan sebentar. Nah, VM-nya running dengan host on. Ini ya maksudnya ya. Ini ya. Jadi bukan bridge, bukan NAT, pakai host only adapter.
host only adapter ini ngaturnya di file lalu host network manager. Nih. IP yang di sini kemudian dimasukkan di edit, di preference, lalu di server. Sebentar ya. Nah, di sini masuk di host binding. Ya, tinggal pilih aja. Nanti dia otomatis detect. Ya, masuk di host binding IP-nya. Setelah itu ini bisa running, bisa drag and drop, bisa nginstal apa saja yang diinginkan gitu ya. Sudah siap digunakan. Cuma tarik PC satu, PC-nya klien apa aja boleh. Mau Windows, mau Linux, mau apa bisa. Lalu tarik cloud satu ya. Awan ya, awannya Big Mom ya. Lalu tarik kabel. Nah, PR-nya adalah gimana caranya biar PC ini bisa internetan gitu. Kalau tadi Adi dan saya nyoba belum bisa gitu ya. Jadi kita nyoba rame-rame. Gimana caranya biar PC ini bisa internetan beneran. Kalau dipakai tracer kan dia kekunci ya, cuma bisa ngeping sekitarnya aja, ngeping komponen-komponen yang lain. Nggak bisa akses internet. Kalau di sini bisa, cuma belum nemu caranya aja.